Jadi ketika kita melihat ini, semakin banyak orang yang memang pengen nggak kerja, men. Kenapa? Manajemen, gue harus menciptakan job buat orang-orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu nih. Apa itu? Jadi kita bakal bahas tentang fakta penerimaan mahasiswa di tahun 2020. Tahun ini dong, ya. Jadi mulai dari SNMPTN dan seterusnya. Di part-part selanjutnya kita bakal bahas itu. Nah, di part pertama ini saya bakal bahas mengenai keketatan SNMPTN di 2020 ini. Jurusan apa yang paling ketat dan seterusnya. Jadi untuk pengantar, bahwa ada total 489.601 orang yang daftar SNMPTN. Itu orang ya. Dan yang lulus atau keterima itu ada 96.496. Hitung sendiri berapa persen tuh yang diterima. Nah, jadi sekarang ini aku mau bahas tentang berapa atau apa aja jurusan yang paling ketat di Saintek, kita bakal bahas 10, dan yang di Soshum kita bakal bahas 10. Pertama, Teknik Informatika Universitas Padjadjaran menempati peringkat pertama Saintek di 1,20%. Artinya, ini sama aja 1:60 sampai 1:65 orang. Tuh, paling ketat di Universitas Padjadjaran jurusan Teknik Informatika. Kedua, Farmasi Undip. Farmasi Undip 1,26%. 3. Farmasi Universitas 11 Maret 1,38%. Yang keempat, Farmasi Universitas Syiah Kuala. Universitas Syiah Kuala ini 1,61%. Nah, faktanya di sini ada nih bahwa 3 jurusan terketat 2, 3, 4 itu ditempati oleh farmasi. Next, farmasi yang baru-baru itu bakal ketat banget dan bakal banyak banget yang daftar. Oke, yang kelima itu kedokteran gigi Undip dengan keketatan 1,73%. Keenam, Teknik Informatika Unhas Universitas Hasanuddin Makassar. Ini 1,80%. Sumber Dikti. Oke, yang ketujuh, Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Teknik Informatika lagi nih, 1,85%. Ketat semua, men. Yang ke-8, Farmasi Universitas Padjadjaran. Farmasi lagi nih, 1,88%. 9, Teknik Informatika lagi, Universitas Negeri Malang. 1,88%. 10, Farmasi Universitas Jenderal Sudirman, 1,89%. Oke, kita analisis. Ada 5 jurusan farmasi di 10 terketat SNMPTN 2020. 5 farmasi yang paling ketat. Dan saya yakin yakinnya semua kampus yang ada farmasinya pasti farmasi terketat di kampusnya. Yakin itu. Terus ada 1, 2, 3, 4 teknik informatika. 4 informatika juga terketat. Dan 1 kedokteran gigi. Kedokteran nggak ada di sini, men. Nggak ada di SNMPTN kedokteran, cuma kedokteran gigi yang ada di SNMPTN, itu pun 1. Sekarang orang-orang sudah banyak sadar tentang kedepannya Indonesia ini, tentang atau dunia itu pentingnya internet, dan mereka banyak banget ini yang milih teknik informatika. Oke, itu Saintek. Dan sekarang kita lihat Soshum. Soshum terbanyak terketat itu yang pertama itu ada di Universitas Negeri Jakarta 0,94%. Artinya ini lebih dari 1:100 orang. Wow, manajemen UNJ. Bukan UI malah. Bukan UI malah yang terketat. Oke, yang kedua, manajemen Unpad. Manajemen lagi, Unpad 1,31%. Yang ketiga, Ilmu Komunikasi UNJ. UNJ ini ada 2, 3 teratas lagi. Ilmu Komunikasi UNJ ini ada 1,33%. Ilmu Komunikasi. Yang keempat, PGSD Universitas Sriwijaya Palembang atau Sumatera Selatan. 1,34%.
PGSD, calon guru-guru SD semua. Yang kelima, ilmu komunikasi Unpad. Ilmu komunikasi udah 2 nih. Ilmu komunikasi Unpad itu 1,42%. Wow. Yang keenam, itu ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia. Itu 1,63%. Hubungan internasional UI itu 1,63. Ini sama aja sekitar 1:30-40 orang. Oke, akuntansi UNJ 1,63%. Oh no. Psikologi UNY itu nomor 8. Psikologi UNY 1,68%. Ilmu hubungan internasional UGM yaitu 1,72. Dan 10 itu ada bisnis digital Universitas Padjadjaran 1,91%. Sekarang kita analisis. Ada manajemen itu di 2 teratas, Jakarta dan Padjadjaran. Unpad di mana Unpad? Ya, Padjadjaran Jawa Barat. Ada Universitas Jakarta dan Padjadjaran. Itu terketat tahun ini di Soshum SNMPTN. Yang selanjutnya yang paling banyak di sini tentang ilmu komunikasi. Komunikasi ini ada 1, ada 2 komunikasi paling ketat. Yang pertama ada di Jakarta dan ada di Padjadjaran lagi, terketat. Jadi ketika kita melihat ini, semakin banyak orang yang memang pengen nggak kerja, men. Kenapa? Manajemen, gue harus menciptakan job buat orang-orang lain. Gue harus menciptakan lowongan pekerjaan buat orang-orang lain, memanage sesuatu, buat usaha sendiri, atau ke perusahaan ketika kerja, dia yang manajemen semuanya. Semakin sadar akan hal itu. Yang kedua, ilmu komunikasi ini bidang digital semuanya, karena semuanya sekarang basis digital. Bahkan pendapatan artis terbesar bukan dari TV lagi sekarang, dari YouTube. Oke, terus PGSD, oke, dari dulu PGSD pasti rame. Terus HI, keren nih, HI 2. Ada dari UI sama, wajar lah, UI sama UGM masih terketat. Dan akuntansi UNJ, oke, psikologi. Nah, yang jurusan nomor 10 keren, bisnis digital Universitas Padjadjaran. Nih, ini semakin menandakan bahwa semakin banyak orang memang yang paling ketat. Mungkin kamu juga, semakin banyak orang yang buka all shop, WA dijadikan bahan all shop, Facebook dijadikan media all shop, Instagram, endorsement, bahkan orang-orang buka itu banyak banget sekarang. TikTok bahkan udah ada TikTok advertising gitu kan. Nah, jadi di sini ini peluang besar memang untuk kamu yang bakal mengembangkan di bisnis digital. Nah, teman-teman semua, terkait hal ini, mungkin kalian bertanya, kenapa kok yang peringkat 1 terketat, peringkat 2 terketat, bahkan mungkin peringkat 3 terketat, itu tidak ada universitas yang terbaik. Contoh, 5 atau 3 universitas terbaik di Indonesia itu sering banget UI, UGM, ITB. Kenapa kok bukan itu? ITB sorry, oke, di sini Soshum. Mungkin di IPA kenapa juga nggak ada, UGM nggak ada, UI nggak ada. Tapi Padjadjaran di Ponorogo 11 Maret untuk di Saintek yang 3 teratas. Yang Soshum itu Negeri Jakarta, Padjadjaran Negeri Jakarta. Kenapa nggak ada UI, UGM? Faktanya adalah mungkin mereka bukan menjadi yang terketat. Karena terketat penilaiannya dari jumlah pendaftar dan dibandingkan dengan jumlah yang diterima atau jumlah kuotanya. Oke, mungkin nggak banyak yang daftar UI, nggak banyak yang daftar UGM, nggak banyak yang daftar ITB. Kenapa? Karena mereka sadar persaingannya bisa jadi nggak seketat atau nggak sebanyak orang yang daftar itu, nggak sebanyak universitas yang lain. Tapi siapa orang yang daftar di situ? Barangkali yang daftar UI itu semuanya ranking 1, ranking 2 dari semua sekolah di SNMPTN-nya. Makanya yang ranking 3 dan ranking belakangnya mundur, daftar yang lain. Oke, jadi itu mungkin. Next, di part 2 kita bahas yang lain.